Dinding yang mulai berjamur setengah dua dan ku tidur. Isi kepalaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang pada evaluasi hari ini. Di sini kami akan membahas tentang apa saja keluhan-keluhan yang datang dari mulai instalasi rawat inap. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk kalian bisa berdiskusi tentang kendala-kendala yang ada di ruang rawat inap. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian assembling terlebih dahulu. Ini ada keluhan kalau berkas itu kembali dari rawat inap lebih dari 2 hari setelah pasien pulang. Dan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran standar operasional prosedur. Itu sebenarnya ada apa ya? Permisi Bapak, mau mengantar berkas. Oh iya, terima kasih. Iya, ini Bapak, saya pergi terlebih dahulu Pak. Iya, baik. Iya, terima kasih. Iya. Benar, Bu. Kejadian tersebut sudah sering terjadi, sehingga membuat pekerjaan kami menumpuk. Kami sudah konsultasikan dengan pihak rawat inap, namun belum ada solusi efektif untuk masalah tersebut. Oke, kalau gitu apa penyebab utamanya ya? Apa ada kendala komunikasi dengan rawat inap atau ada masalah internal? Mungkin dari pihak perawat lupa mengisi data tersebut, ataupun karena pihak perawat sibuk dengan pasien, sehingga berkas tersebut tertimbun di meja mereka. Atau bisa juga berkas tersebut tidak diisi sejak awal pendaftaran. Oke, buat solusinya mungkin bagaimana kalau kita buat daftar periksa untuk pengembalian berkas yang wajib ditandatangani oleh perawat sebelum pasien pulang? Mungkin atau bisa juga untuk mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan rawat inap. Setuju, Bu. Pertemuan rutin juga penting untuk membahas masalah ini secara langsung dan memberitahu kepada mereka apa kendala mereka selama ini. Kalau gitu mungkin kita bisa buat sistem penghargaan dan sanksi. Misalnya jika perawat inap selalu tepat dan sesuai dengan berkas-berkas yang ada, kita bisa ajukan penghargaan. Dan jika itu tidak sesuai atau mengalami keterlambatan, kita akan memberikan sanksi. Bagaimana? Oke, kita sepakati saja ya. Yang pertama itu ada membuat daftar periksa pengembalian berkas dengan kita ya. Lalu yang kedua itu ada menerapkan sistem penghargaan dan sanksi untuk petugas-petugas yang melakukan keterlambatan-keterlambatan. Lalu yang ketiga ada mengadakan pertemuan rutin setiap bulanan dengan perwakilan rawat inap. Kalau begitu, kita akan mengevaluasinya dengan kurun waktu sebulan. Untuk staff assembling, tolong ya dibuatkan draftnya. Baik, Bu. Segera saya kerjakan. Oke, selanjutnya kita beralih ke filing. Ini ada laporan kalau ada ketidakdisiplinan mahasiswa praktik dalam peletakan tracker. Ini bagaimana ya? Berkas rekam medis elektronik saja sulit ditemukan. Ini sebenarnya ada apa? Jadi begini Bu, dari mahasiswa sendiri itu masih sering lalai dan kurang teliti. Padahal dari kami itu sudah memberikan arahan dan juga bantuan Bu, tapi mereka itu masih kurang memperhatikan dan suka lupa juga. Ini adalah masalah yang serius. Berkas yang hilang itu bisa berdampak besar buat kita loh. Lalu
Menurut Anda, bagaimana cara menyikapi ketidakdisiplinan mahasiswa praktik ini? Kalau dari saya sendiri mungkin bisa kita adakan pelatihan khusus filing untuk mahasiswa dan juga mungkin dari kita bisa lebih mengawasi lagi agar mahasiswa itu dapat dipantau secara penuh. Dari saya juga mau minta maaf Bu, kami tuh kadang mahasiswa tuh banyak tugas, sering lupa keteteran. Terus juga kan di kampus sama di kerjaan langsung itu beda ya Bu caranya, jadi kami kurang paham. Oke, kalau begitu kita harus melakukan solusi yang komprehensif. Kita bisa buat panduan-panduan visual mungkin yang jelas tentang tata cara bagaimana meletakkan tracker dan sistem filing. Lalu kita bisa menunjuk mentor dari staff filing untuk membimbing mahasiswa praktik agar bisa kedepannya lebih kompeten dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu kita bisa mengadakan evaluasi bulanan untuk memastikan bahwa apakah mahasiswa itu paham tentang mentor-mentor yang sudah menjelaskan bagaimana tata cara peletakan tracker dan filing yang benar. Saya setuju Bu dengan bantuan panduan visual itu untuk mahasiswa. Namun bagaimana menyikapinya kalau mahasiswa praktik itu sudah kita beri bantuan tapi tetap tidak disiplin? Mungkin kita bisa berikan sanksi yang sesuai, misalnya pengurangan nilai praktik. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan pihak kampus untuk masalah ini. Untuk mahasiswa praktik, mungkin tolong diperhatikan ya, ini juga demi kelancaran dalam pelayanan ya. Baik Bu, kami akan berusaha lebih baik ke depannya. Oke, dari natulen yang sudah saya catat bisa kita paparkan lagi bahwa poin-poin yang kita sudah tinjau, yaitu ada yang pertama membuat panduan tentang sistem filing yang mudah dipahami. Lalu yang kedua ada menunjuk mentor dari staff filing untuk setiap mahasiswa praktik. Lalu ada mengadakan evaluasi bulanan dengan umpan balik yang konstruktif. Lalu yang terakhir tadi seperti yang Anda sudah jelaskan, untuk sanksi-sanksi itu ada pelanggaran jika melakukan kesalahan. Staff filing tolong dikoordinasikan ya oleh bagian-bagian pendidikan untuk membuat panduan visualnya. Baik Bu. Oke, untuk selanjutnya staf coding, staf iklan, dan staf pelayanan saya gabungkan menjadi satu ya, karena ini ada keterkaitan. Ini katanya ada isu terkait coding, iklan, layanan, bed occupany room, dan selisih tarif. Ini sebenarnya ada apa ya? Kami sering menemukan berkas yang tidak lengkap, diagnosa akhir dokter dan data pendukung tidak sesuai. Ini khawatir terjadi pending claim. Benar sekali Bu, jadi ada beberapa berkas yang pending claim, jadi kami itu kesulitan untuk klaim karena datanya pun tidak valid. Kalau dari sisi pelayanan juga pasien banyak yang ngeluh karena pengambilan berkas rekam medis cukup lama, jadi banyak pasien yang menunggu terlalu lama. Ini sudah jelas sekali ya, kalau ini tuh ada masalah komunikasi dan koordinasi antar sesama bagian. Menurut kalian bagaimana cara memperbaikinya ya? Karena ini juga yang tahu kalian gitu. Bagaimana kalau kita mengadakan sosialisasi kepada dokter tentang pentingnya kelengkapan berkas dan validasi data yang benar? Oke, kita bisa itu. Jadi kita adakan sosialisasi gitu ya kepada dokter. Kita buat form pendaftaran, mungkin daftar periksa yang harus diisi dokter saat mengisi diagnosa dan data pendukung. Jadi kita bisa adakan pertemuan rutin dengan dokter untuk membahas masalah ini secara langsung dan mencari solusi solusi bersama. Lalu bagaimana dengan berkas yang sudah lama menumpuk pending claim-nya itu, karena ini sudah menumpuk dan sangat mempengaruhi kinerja kami? Kalau untuk itu kita akan prioritaskan penyelesaian berkas pending claim terlebih dahulu, karena kita juga bisa membentuk tim khusus yang terdiri dari staff coding dan staff iklan untuk menindaklanjuti berkas-berkas tersebut. Kita harus berikan target waktu yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau terkait lamanya pencarian berkas, mungkin apakah ada yang salah di sistem filing, apa udah efisien, atau mungkin ada cara lain yang bisa mempercepat prosesnya? Nah, itu poin yang bagus. Menurut saya sih kita libatkan staf filing dan staf pelayanan untuk mengevaluasi sistem filing. Apakah perlu adanya perbaikan atau penambahan teknologi untuk mempercepat pencarian berkas. Jadi itu adalah diskusi kalian antara staf filing dan staf pelayanan. Selain itu, saya juga mendapat laporan kalau adanya jumlah bed occupany room punya kita itu turun dan ada selisih tarif
Ina CBG dengan tarif rumah sakit. Ini berdampak pada laporan keuangan loh. Ini sebenarnya ada yang bisa kita lakukan nggak? Sebenarnya kalau dari penurunan bor itu mungkin karena juga dari penurunan pasiennya sendiri perlu ada analisis lebih lanjut dari NACBC-nya, mungkin karena ada yang salah kode diagnosis. Jadi perlu ada audit internal dari yang langsungnya. Oh, oke. Jadi kita masih perlu analisis lebih lanjut ya. Kita bentuk tim khusus yang terdiri dari staf coding, staf iklan, dan juga staf pelayanan itu untuk menganalisis penyebab penurunan bor dan selisih tarif INA CBG. Kita juga bisa melibatkan perwakilan keuangan juga. Kita juga bisa menyangkut pautkan dengan bagian terkait pemasaran, karena ini penurunan pasien juga bisa dikarenakan oleh pemasaran kita yang kualitasnya menurun. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk staf coding dan staf iklan agar lebih memahami aturan INA CBG. Seperti itu. Oke, sebentar. Dari notulen yang sudah saya catat, kita bisa sepakati bahwa yang pertama itu ada mengadakan sosialisasi kepada dokter yang seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Lalu yang kedua ada membuat form daftar periksa untuk dokter. Yang ketiga ada mengadakan pertemuan rutin dengan dokter. Lalu ada membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti tugas pending claim dengan target waktu yang jelas agar hasil output yang kita mau juga secepatnya seperti itu. Lalu kita juga bisa membentuk tim khusus untuk menganalisis penurunan bor dan selisih tarif INA CBG. Lalu kita mengadakan pelatihan untuk staf coding dan staf iklan. Selanjutnya, yang terakhir itu kita mengevaluasi sistem filing untuk mempercepat pencarian berkas, staf coding, staf iklan, dan staf pelayanan itu saya minta tolong ya untuk susun rencana tindak lanjutnya yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana? Baik. Oke, itu semua mungkin tadi laporan-laporan yang saya terima, dan terima kasih sekali solusi-solusi yang kalian semua berikan itu sangat membantu, dan saya harap solusi yang sudah kita diskusikan bisa diimplementasikan dengan baik dan benar, dan semoga menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang kita mau. Saya juga mengingatkan sekali lagi untuk menerapkan komunikasi yang baik, karena itu juga menjadi sumber koordinasi yang bisa menunjang kita untuk lebih memperbaiki kerja tim, dan kita bisa memperbaiki hal-hal yang memang seharusnya diperbaiki seperti itu. Mari kita tingkatkan kualitas pelayanan rekam medis kita demi kepuasan pasien. Maka dari itu, saya tutup diskusi dan evaluasi hari ini. Terima kasih sudah datang. Mohon maaf jika ada salah kata. Semangat semuanya, semoga kita bisa memperbaiki pelayanan kita untuk meningkatkan kembali status dan mungkin citra-citra kita di mata semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendaki seribu upaya kan kau nikmati. Besok hari Senin